Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pak Guru, jumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba men-sharing materi mengenai Computational Thinking, materi informatika SMP. Bagaimana materinya? Oke, jangan kemana-mana, tetap lanjut video ini ya. Nah, pada kali ini, agenda materi yang kita bahas adalah pertama, mengenai pengertian Computational Thinking. Kedua, 4 tahap berpikiran melalui Computational Thinking. Ketiga, karakteristik Computational Thinking. Keempat, manfaat dari pemikiran Computational Thinking. Oke, kita mulai dari pengertian Computational Thinking. Apa sih Computational Thinking itu? Yaitu berpikir komputasional. Adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan titik atau teknik ilmu komputer informatika. Nah, contohnya berupa tantangan-tantangan menyajikan soal-soal yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Oke, itu adalah pengertian dari Computational Thinking. Selanjutnya, Computational Thinking memiliki beberapa tahap. Pertama ada decomposition, selanjutnya ada abstraction, ketiga adalah pattern recognition, dan terakhir adalah algoritmik. Nah, kita mulai dari decomposition. Apa sih decomposisi itu? Yaitu suatu memecahkan masalah kompleks menjadi beberapa bagian kecil dan sederhana, sehingga kita bisa menemukan masalah yang terjadi dengan menyelesaikannya satu persatu. Nah, seperti gambarnya bisa dilihat di samping ya, dari masalah utama yang besar, lalu kita pecah menjadi kecil-kecil hingga kita bisa menyelesaikannya secara bertahap satu per satu. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, pengenalan pola akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Nah, pada tahap ini, kita mencari pola atau persamaan tertentu dalam suatu masalah. Biasanya pada suatu masalah itu terdapat beberapa pola yang sama ya, sehingga kita bisa memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu ada abstraksi, yaitu beberapa hal yang dilakukan pada tahap abstraksi antara lain melihat permasalahan, melakukan generalisasi secara umum, dan melakukan identifikasi informasi. Dengan cara ini, kita dapat melihat informasi penting dan mengabaikan informasi-informasi yang kurang relevan. Seperti itu, abstraksi. Kemudian terakhir adalah algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma merupakan sebuah proses membuat langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan di sini kita akan buat langkah-langkah ya secara sistematis dan logis. Seperti itu adalah jenis pengertian dari algoritma. Nah, seperti kita pelajarin tadi, sekarang kita masuk ke karakteristik Computational Thinking. Bagaimana karakteristiknya? Pertama, kurang lebih ada 5 ya. Pertama adalah mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah menggunakan perangkat komputer atau perangkat digital. Kedua, dapat merepresentasikan data secara abstrak menggunakan model atau simulasi. Ketiga, dapat mengeneralisasi penyelesaian untuk berbagai masalah yang berbeda. Keempat, mampu mengelompokkan dan menganalisis data. Kelima, mampu melakukan analisis solusi dengan cara dan tahap yang efisien dan efektif. Itu tadi adalah karakteristik dari Computational Thinking. Selanjutnya, kita beralih pada manfaat dari Computational Thinking. Setelah kita belajar tadi mengenai pengertian, tahap-tahapan, karakteristik, sekarang kita masuk ke manfaatnya. Untuk apa sih kita belajar menggunakan atau berpikir secara Computational Thinking? Nah, ini dia. Pertama, tentu dapat membantu kita dalam memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang sederhana. Kedua, melatih otak agar terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Ketiga, membantu seseorang dalam merumuskan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diatur. Dan terakhir adalah membantu dalam melakukan identifikasi, analisa, serta implementasi solusi. Nah, ini implementasi solusi dengan berbagai cara dan sumber daya secara efisien dan efektif. Kurang lebih itu adalah manfaat-manfaat dari Computational Thinking. Tentu masih banyak manfaat yang lain ya. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan mengenai Computational Thinking. Nah, nanti pada materi selanjutnya, kita akan mencoba membahas mengenai beberapa soal-soal mengenai Computational Thinking. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.